Shalom, salam patunggilan, salam sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama saudara seiman akan melakukan ibadah PA pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah PA pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah tercurah pada kita semuanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama saja, Hai mari sembah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan saudara-saudara kami semuanya. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami dan saudara-saudara kami walaupun secara online ya Tuhan lewat ibadah PA pada saat ini. Awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan jalannya ibadah PA pada saat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 375, bait yang pertama saja, Saya mau ikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan akan kita pergumulkan bersama saudara-saudara kita semuanya. Bacaan pada saat ini terambil dari Filipi 1, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14, yang demikian kesaksian
firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikian kesaksian firman Tuhan pada saat ini yang bersama-sama akan kita sharingkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats bacaan kita pada PA saat ini, yaitu terambil dari ayat yang ke-14 yang kembali akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh apa? Kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema PA kita pada saat ini yaitu hikmah di balik musibah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya musibah, ya, ujian, godaan, dan lain-lain. Tentu kita pernah mengalaminya, walaupun itu ringan, sedang, ataupun berat yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang namanya musibah, Bapak Ibu, tentu itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak mengenakkan, Bapak Ibu. Yang namanya kan musibah, Bapak Ibu. Kalau duka cita, musibah itu pasti tidak enak, tapi kalau sukacita pasti enak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengambil hikmah dari musibah apa yang telah terjadi pada diri kita. Itu tergantung daripada kita, yang mungkin cara kita menyikapi musibah, ujian, godaan yang kita alami. Bagaimana kita menyikapinya, itu yang terpenting, Bapak Ibu. Ada orang yang ketika mengalami musibah, Bapak Ibu, itu dengan sabar. Ada yang menyikapi musibah tersebut dengan bersungut-sungut, menggerutu, koyok tawon, Bapak Ibu. Dan ada juga bahkan ekstrimnya itu ada sampai yang berputus asa. Ketika mengalami suatu musibah, ujian, cobaan, dia berputus asa. Wes cukup semeneai. Dia berpendapat bahwa ujian yang dia alami seolah-olah itu tidak ada jalan keluar. Seolah-olah buntu di dalam mencari jalan keluar. Itu respon sikap dari setiap kita.
Mungkin yang berbeda-beda itu tadi, ada yang sabar, dia mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita warga GKJW pasti menghadapi musibah ini, saya yakin dan percaya itu dengan sabar, mengandalkan Tuhan. Pasti itu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya. Pasti warga GKJW semuanya saya yakin begitu. Kita mengandalkan Tuhan, beri kekuatan kepada saudara kita yang mengalami musibah, ujian, godaan dan cobaan. Sebab apa? Sebab di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Kalau di sinetron-sinetron kita sering ya, namanya lakon itu ya pasti menangi kari. Ya, di sinetron-sinetron Indonesia, sinetron bahkan India itu juga begitu. Yang baik itu pasti teraniaya dulu. Ya, teraniaya dulu. Baru ketika endingnya, ketika di akhir itu yang menjadi lakon ini dapat menerima hikmah dari musibah tersebut. Ini sudah sering kita tonton di sinetron-sinetron, di TV-TV. Seperti juga kita kadang berpendapat bahwa oh nek ngono ya enake kari. Kok titik tok wong sorone iku suwe dari episode pertama sampai dengan yang ke 99 itu soro semuanya. Ketika episode 100 baru enake. Kan cuma satu episode saja, Pak. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Endingnya yang 100 atau satu episode di terakhir itu enak. Nah itu enak untuk seterusnya Bapak Ibu. Yang 99 ini memang penuh dengan penderitaan, dengan musibah, ujian, godaan. Tetapi di episode 100 dia akan memperoleh hikmah atau manfaat dari ujian yang dia alami. Kita sering mendengar habis gelap terbitlah terang. Itu karya R.A. Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Jadi terang itu pasti kari. Gelap dulu baru terbit terang. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun lilin itu sekecil apapun, ruangan sebesar apapun gelap, ketika lilin itu nyala, pasti ada kelihatan di situ. Itu. Jadi dia dapat menyinari kegelapan yang mungkin ya, yang mungkin lebih besar kuasanya dari terang tersebut. Kita juga sering mendengar habis hujan terbit pelangi. Hujan dulu baru ada pelangi yang sangat indah. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pada renungan kita saat ini melalui Rasul Paulus yang mengirimkan suratnya ke jemaat Filipi untuk menguatkan para jemaat di Filipi tersebut agar di dalam mengikat Tuhan tidak takut untuk berkata-kata mengenai firman Tuhan yang membawa keselamatan, yang membawa sukacita. Jadi jangan takut. Walaupun Rasul Paulus berada di penjara, ini adalah suatu musibah, tetapi dia berkirim surat ke jemaat-jemaat untuk apa? Untuk menguatkan jemaat-jemaat agar di dalam memberitakan kabar sukacita, kabar kegembiraan itu terus dan terus. Jangan takut ketika kita menghadapi suatu musibah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memampukan kita semuanya untuk terus dan terus mengabarkan firman sukacita, Injil keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan untuk sharing pada saat ini,
Yang menjadi pertanyaan adalah hikmah apa yang dapat saudara petik dari musibah yang pernah saudara alami. Kiranya kita dapat men-sharingkan pertanyaan ini dan dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama saja. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini dan telah kami sharingkan bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya firman ini dapat menguatkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat RT RW sampai dengan Pak Presiden yang saat ini masih dalam masa pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan kepada para pemimpin kami sehingga para pemimpin kami dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk gerejamu dimanapun berada ya Tuhan, terlebih di GKJW Jemaat Mojosari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayan-pelayanmu di tempat ini ya Tuhan, dan kiranya juga Tuhan berkati program-program gereja kami di tahun 2020 ini ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap sakit penyakit yang dirasakan ya Tuhan, Engkau angkat dari tubuhnya. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat Engkau sembuhkan ya Tuhan. Setiap sakit penyakit yang kami rasakan dan saudara-saudara kami rasakan, Engkau sanggup dan mampu untuk mengangkat dari tubuh kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan di dalam hidupnya ya Tuhan. Baik di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh terang-Mu ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat memperoleh
jalan keluar dan jalan yang terbaik hanya daripadamu. Sebab kami yakin dan percaya setiap pergumulan yang kami alami, Engkau menyediakan jalan yang terbaik bagi kami dan saudara-saudara kami semuanya. Kami yakin dan percaya kami dapat memetik hikmah di balik musibah yang kami alami. Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk warga GKJW semuanya dari anak-anak sampai dengan lansia ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sertai ya Tuhan di dalam tumbuh kembangnya, di dalam sekolahnya, dan terlebih di dalam pekerjaan serta rumah tangganya. Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat menjadi sarana untuk kekuatan, untuk kemuliaan nama-Mu di GKJW Mojosari ini. Tuhan, demikian seru doa permohonan kami, semuanya hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah secara bijaksana mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama saja. Tuhan Allah beserta engkau.